Ada namanya khidmah. Apa kata Imam Abdurrahman bin Qasim? Abdurrahman bin Qasim ini salah satu daripada muridnya Imam Malik. Beliau mengatakan apa? Khadamtul Imam Malik isrina sana. Aku tuh ta'allamtul Imam Malik isrina sana. Aku belajar sama Imam Malik 20 tahun. Wa khadamtuhu samaniyata asyara sanatan. Aku khidmah 18 tahun dan aku mengambil ilmunya cuma 2 tahun. Kenapa? 18 tahunnya khidmah. Khidmah tuh ngabdi. 2 tahunnya belajar. Tujuannya adalah apa? Untuk membersihkan hati. Jadi sebenarnya khidmah itu membersihkan hati. Dulu saya mondok, saya bersihkan WC ustadz, WC masjid, WC asrama. Tujuannya apa? Agar dihilangkan penyakit hati. Nah ini lagi rame nih sekarang nih. Ya, apa itu? Salah satu media televisi yang lagi rame itu. Habis pondok dijelek-jelekkan. Wah, santri nyalamin kiainya. Santri dibilang apa namanya? Oh, feodalisme, perbudakan. Ketika santri ada ngabdi sama guru dibilang budak. Ketika ada santri membersihkan pondok pesantren dibilang budak. Oh, ini budak pesantren. Oh, ini budak kiai. Loh, kita nih tinggal di pesantren. Ya wajar dong kalau kita membersihkan pesantren. Kan rumah kita. Kita diam di masa kita suruh orang bersihkan pesantrennya. Ya kita yang diam di kamar itu, kita yang diam di pondok itu, ya kita juga yang membersihkannya. Itu kan ramai tuh di salah satu televisi. Nggak usah saya sebutkan, katanya sih udah minta maaf. Nah, tapi ini pelajaran buat yang lain. Nah kita tinggal di dalam pesantren, ya kita membersihkannya. Rumah kita, siapa yang membersihkan? Ya kita. Masa tak suruh tetangga yang membersihkan? Gitu. Ya sama pondok pesantren, yang diaminnya siapa? Santri. Maka yang membersihkannya harusnya siapa? Harusnya santri. Itu yang pertama. Oh kenapa nggak kiainya yang bersihkan? Banyak kok kiai ikut bersihkan pesantren. Itu di Juruju tuh Mu'inun Islam. Saya pernah awal-awal masuk, tak tanya, mana mudirnya Ustaz Mahdi kan? Oh bentar, ada mudirnya di dalam. Saya tanya sama orang yang lagi, apa terjun di paret itu, lagi nganut lumpur. Oh beliau Ustaz Mahdi ya kan? Dia yang turun di lumpur. Banyak, cuman kan nggak ke expose yang kiai-kiai seperti ini. Nggak disorot media. Yang pasti yang direkam orang itu kan yang salam. Ya. Kalau yang terjun ke paret ya nggak mungkin direkam ya. Satu. Kedua, metode pendidikan pondok pesantren itu beda sama sekolah-sekolah luar. Di pesantren atau di pendidikan agama tidak hanya belajar ilmu, enggak. Ya, walaupun itu juga diajarkan. Ilmu dipelajari, tapi mereka tidak hanya belajar ilmu, tapi mereka juga belajar ilmu adab. Nah, di adab itu ada namanya proses takdib, Bu. Takdib itu apa? Penanaman adab. Summa yabtadi utsaniyan bitakdib qabla ta'lim. Itu kata Imam Ghazali itu. Kata Imam Ghazali, hendaknya seseorang murid itu dia mulai adab dulu sebelum dia mempelajari ilmu. Ta'addabu summa ta'allamu. Adab dulu kemudian ilmu. Porsi di pendidikan agama itu beda sama porsi pendidikan luar. Ini ada Pak Guru sebelah kita ini, ya Pak ya. Kalau di luar itu materi saja, tanpa merendahkan ya, saya tidak merendahkan. Saya cuma menjelaskan beda kurikulum pesantren, pendidikan agama sama pendidikan formal. Jangan disamakan. Tapi hasilnya juga beda kan? Kita baru-baru beberapa hari yang lalu, kita baca berita, ada seorang murid di sebuah sekolah, dia ketahuan, mohon maaf, merokok di area sekolah, sama guru sama kepala sekolah itu tempeleng Mbak Ji. Tempeleng, tak terima anaknya. Lapor bapaknya lapor polisi. Yang lebih parah satu sekolah mogok belajar. Ditulis baliho di gerbang itu, kami tidak mau masuk sekolah sampai keceknya diganti itu, Masya Allah. Misalnya gitu itu ada Pak Ji, rame tuh. Kemarin apa 2 hari yang lalu saya baca berita. Ya kan? Ada cerita pesantren gitu, santri mogok belajar. Misalnya, kamu kabur aja misalkan, tapi tetap pesantren tetap jalan. Lalu berapa kali tawuran dan sebagainya. Jadi beda. Nah, sehingga televisi yang menyebarkan berita yang tidak betul terhadap pesantren itu sebuah fitnah menurut saya. Tuduhan. Kenapa? Beda kurikulumnya, beda metodenya.
Jangan disamakan A dengan metode A dengan sekolah yang metode B. Itu yang pertama. Nah, karena pesantren itu mereka tidak hanya mengajarkan peserta didiknya untuk ilmu saja, tapi juga ada namanya adab. Adab, membersihkan hati biar tidak sombong, biar tidak dengki. Ya kan kalau orang sombong nggak mau tuh Pak, santri mungut sampah nggak mau. Ini dulu mantan-mantan santri saya nih. Nggak ada mantan santri. Maksudnya dulu pernah belajar sama saya. Sampai sekarang pun tetap belajar. Ya dulu bersihkan WC. Kalau dia sombong nggak mau, ngapain saya bersihkan WC? Saya orang mulia kok misalkan. Ya. Akhirnya apa? Di luar nggak sombong. Kenapa? Hatinya sudah terdidik untuk tawadhu. Hatinya udah terdidik untuk rendah hati. Disuruh mungut sampah. Kenapa mungut sampah? Ya karena diajarkan hina. Kita nih hina. Masalah mulia itu nanti dulu. Ya tidak boleh sombong. Mulia itu nanti. Biar Allah yang menilai mulia. Jangan kita menilai diri kita sendiri mulia. Nah, itu pendidikan yang diajarkan, ya. Nah, sehingga kita mengikuti metode siapa? Mengikuti Imam Haddad. Pesantren itu mengikuti pendapat Imam Haddad, ini wafat pada tahun 1134 Hijriah. Kita juga mengikuti metode adabnya Imam Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijriah. Imam Ghazali lahir tahun 450, wafat pada tahun 505 Hijriah. Pesantren juga mengikuti metodenya Imam Al-Mawardi, ya, yang mengarang kitab Adabud Dunya Waddin, wafat tahun 450 Hijriah. Kita juga mempelajari Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah bin Mughirah Al-Bukhari Asy-Syafi'i, wafat tahun 256 Hijriah. Metode-metode mereka yang kita pakai dan sudah terbukti mereka adalah orang yang berhati bersih. Gitu loh, Pak. Bisa dipahami ya? Nah, itulah perbedaan antara kurikulum di pesantren sama kurikulum di sekolah luar, tanpa merendahkan, tapi kita bisa ngelihat hasilnya.